Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat bergabung kembali di channel Ngaji Kitab Online bersama saya Muhammad Yasin dari Kudus, Jawa Tengah. Kali ini kita akan belajar ilmu nahwu metode cepat tentang maf'ul bih. Maf'ul bih, melanjutkan kemarin kita sudah membahas tentang fa'il dan juga naibul fa'il. Sekarang kita lanjutkan maf'ul bih. Namun sebelum belajar maf'ul bih, kita pelajari dulu pendahuluan yang berkaitan dengan maf'ul bih berikut ini. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita membahas maf'ul bih, kita harus membahas ini dulu. Tanpa ini kita tidak akan mengetahui maf'ul bih. Fi'il itu ada dua macam. Fi'il itu ada dua macam. Pertama fi'il lazim dan yang kedua fi'il muta'addi. Lazim itu yang bagaimana? Lazim itu yang tidak butuh sasaran, tidak butuh objek, tidak butuh sasaran, tidak. Kalau muta'addi ini butuh sasaran, BS, butuh sasaran. Sasaran itu maksudnya bagaimana? Kalau orang membaca, maka sasarannya adalah yang dibaca, objeknya yang dibaca. Objek saya sederhanakan menjadi sasaran. Kalau muta'addi butuh sasaran. Misalkan qara'a membaca. Qara'a membaca. Membaca ini pasti ada yang dibaca. Nasoro menolong, pasti ada yang ditolong. Atau apalagi misalkan nadoro melihat, nadoro melihat, pasti ada yang dilihat, ada objeknya, ada sasarannya. Ini disebut fi'il muta'addi. Kalau fi'il lazim ini kebalikannya, tidak butuh sasaran atau objek. Contohnya orang jalasa, artinya duduk. Duduk ya duduk gitu saja, tidak perlu duduk diduduk, nggak ada. Duduk ya duduk. Kalau duduk ada tambahannya keterangan tempat, duduk di atas kursi baru gitu. Tapi tidak ada diduduk. Nanti seperti kuburan saja, diduduk atau sumur. Duduk bahasa Jawa kalau itu ya. Jalasa duduk. Jalasa atau qa'ada artinya duduk. Kemudian koma artinya berdiri. Koma ini asalnya qawama. Maka dikatakan fi'il karena koma asalnya qawama seperti fa'ala. Koma artinya berdiri. Berdiri ya berdiri, tidak ada di berdiri, nggak ada. Nggak ada sasarannya, ya sudah berdiri. Duduk. Tabasama tersenyum, tersenyum ya tersenyum gitu, tertawa begitu saja. Itu tidak membutuhkan sasaran, tidak membutuhkan sasaran, namanya fi'il lazim. Kemudian fi'il muta'addi ini dibagi dua, ada fi'il mabni maklum, ada fi'il mabni majhul. Kemarin dalam pembahasan naibul fa'il kita sudah membahas fi'il mabni majhul, fi'il yang majhul. Majhul itu tidak diketahui, dari kata jahil itu bodoh. Bodoh itu tidak tahu. Berarti fi'il yang pelakunya tidak diketahui. Ini terdiri dari fi'il dan fi'il mabni majhul dan naibul fa'il. Fi'il mabni majhul nanti di belakangnya pasangannya adalah naibul fa'il. Kalau fi'il mabni maklum terdiri dari fi'il, kemudian fa'il dan maf'ul bih. Ini bedanya dengan fi'il lazim. Kalau fi'il lazim hanya terdiri dari fi'il dan fa'il. Fi'il dan fa'il. Kalau fi'il mabni maklum, kalau fi'il muta'addi ini terdiri dari fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Jadi jumlah fi'liyah ini itu ada tiga macam ini. Pertama, terdiri dari fi'il fa'il. Ini yang fi'ilnya lazim.
Contohnya jalasa Ahmad. Nah, Ahmad sudah duduk. Nah, jalasa Ahmad ini jalasa fi'il, Ahmad ini fa'il. Ahmad sudah duduk, ya sudah. Ini Ahmadu ya. Kalau pemula Ahmadun tidak apa-apa, tapi karena ini isim ghairu munsharif tidak ditanwin. Jalasa Ahmadu, Ahmad sudah duduk. Kalimat Ahmad sudah duduk ini sudah memahamkan. Berarti ini sudah cukup. Muhammad sudah duduk. Adapun dikasih tambahan keterangan bisa tambahan keterangan. Oh, Ahmad sudah duduk di atas kursi. Nah, itu tambahan. Nah, tapi di sini tidak membutuhkan maf'ul bih, tidak membutuhkan sasaran. Beda kalau ini. Yang ini fi'il muta'addi, fi'il fa'il di belakang harus ada maf'ul bih. Nah, di sini fi'il fa'il maf'ul bih. Contohnya qara'a Muhammadun kitaban. Qara'a adalah fi'il ya. Fi'il qara'a fi'il artinya sudah membaca. Membaca itu berarti butuh objek, butuh yang dibaca, harus ada yang dibaca. Kalau nggak ada yang dibaca namanya bukan membaca. Berarti ini fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi. Kalau fi'il muta'addi di belakang nanti harus ada fa'il. Ini fa'il. Ini maf'ul bih. Muhammad menjadi fa'il karena isim yang jatuh setelah fi'il. Jadi pertama jadi apa? Jadi apa saya singkat JA saja. Nah, yang berupa apa saya singkat BA. Kunci baca kitab ini. Nah, Muhammad jadi apa? Muhammad dilihat posisinya. Oh, Muhammad ini isim yang jatuh setelah fi'il, berarti jadi fa'il. Fa'il i'rabnya rafa. Muhammad berupa apa? Karena tidak ada tanda tasnya jamak, berarti isim mufrad. Lihat kacamata kiri, isim mufrad rafa'nya domah, karena nggak ada al domahnya ditanwin. Sekarang kitaban ini menjadi maf'ul bih. Ya, inilah maf'ul bih. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia ini predikat. Fi'il itu predikat, fa'il itu subjek. Kalau maf'ul bih itu objek. Hanya saja urutannya yang berbeda. Kalau bahasa Indonesia subjek, predikat, objek, SPO. Kalau bahasa Arab PSO. Nah ini urutannya yang berbeda. Jadi sekarang pengertian maf'ul bih itu apa? Maf'ul bih adalah isim, saya tulis di sini maf'ul bih, isim yang dibaca nasab, yang jatuh setelah fa'il pada fi'il muta'addi. Nah, maf'ul bih adalah isim yang dibaca nasab ya, isim dibaca nasab jatuh setelah fa'il pada fi'il muta'addi. Jadi isim yang kata kuncinya ini, isim yang jatuh setelah fa'il pada fi'il muta'addi. Isim yang jatuh setelah fa'il, isim yang jatuh setelah fa'il pada fi'il muta'addi. Ini disebut maf'ul bih, isim yang dibaca nasab. Kelihatannya kalau nasab itu biasanya kadang kalau karena tandanya fathah, kalau tanwin biasanya ada alifnya seperti ini. Nah, tapi tidak pasti, kadang kalau tak bunder nggak ada alifnya, kalau ada al tidak ada alifnya. Tapi intinya isim yang jatuh setelah fa'il pada fi'il muta'addi ini disebut maf'ul bih. Disebut maf'ul bih. Jadi isim yang dibaca nasab atau langsung saja isim yang jatuh setelah fa'il pada fi'il muta'addi ini menjadi maf'ul bih. Nah, contohnya seperti ini. Maf'ul bih. Nah, kitaban jadi apa? Kitaban ini jatuh setelah fa'il pada fi'il muta'addi, berarti jadi maf'ul bih. Maf'ul bih i'rabnya nasab.
Sekarang kitaban berupa apa? Kacamata kiri pilihannya isim mufrad, isim tasniyah, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim. Karena tidak ada tanda-tanda tasniyah jamak berarti isim mufrad. Kalau isim mufrad nasabnya bukan rofaknya, karena ini nasab, isim mufrad nasabnya ditandai fathah. Isim mufrad rofa dhammah nasab fathah jar kasrah fathah. Karena kitab ini kalimah isim, kitab kata benda dan tidak ada al maka harus ditanwin. Nah, kalau ada fathah tanwin seperti ini, maka belakangnya dikasih alif. Mungkin biar gak jatuh ini ya. Biar gak jatuh tanwinnya. Nah, tapi kalau tanwinnya dhammah tidak perlu kasih wawu, tapi kalau tanwinnya fathah ini dikasih alif. Kalau tanwinnya kasroh ya enggak, di bawah enggak mungkin jatuh. Nah, mungkin seperti itu. Atau tak bunder enggak usah pakai alif. Tapi selain tak bunder, maka kalau ada tanwin fathah dikasih alif di belakang. Ini jika berada di akhir kalimat. Atau contohnya pada fi'il mudhari' juga bisa. Misalkan ya'kulu Zaidun khubzan. Ya'kulu Zaid khubzan. Ya'kulu. Nah, untuk mentarkib pertama kita tentukan kalimahnya. Ya'kulu ini kalimah apa? Oh, ya'kulu bentuknya seperti ya'kulu. Berarti ini fi'il mudhari'. Ini kalimah fi'il. Nah, sekarang Zaid kalau fi'il ya sudah jadi fi'il. Zaid jadi apa? Zaid jadi apa? Oh, lihat posisinya. Zaid ini jatuh setelah fi'il. Isim yang jatuh setelah fi'il berarti Zaid menjadi fa'il, disingkat fa. Fa'il i'rabnya pasti rofa karena fa'il termasuk isim yang dibaca rofa. Sekarang pertanyaan kedua, Zaid berupa apa? Zaid ini tidak ada tanda tasniyah dan jamak, tidak ada ani, ini, una, ina, atun, atin, berarti isim mufrad. Mufrad artinya satu, saya tulis satu. Sekarang isim mufrad rofaknya ditandai dhammah. Isim mufrad rofa dhammah nasab fathah jar kasrah. Karena Zaid ini isim 3 huruf tengah disukun dan tidak ada al, maka harus ditanwin. Sekarang khubz ini jadi apa? Oh, lihat, khubz posisinya di mana? Ada kemungkinan ini jatuh setelah fa'il. Coba dilihat fi'ilnya. Khubz ini jatuh setelah fa'il. Coba lihat fi'ilnya. Fi'ilnya muta'addi apa enggak? Ya'kulu, makan. Makan harus ada yang dimakan. Berarti betul ini fi'il muta'addi, butuh sasaran. Berarti khubz berarti jadi maf'ul bih karena jatuh setelah fa'il pada fi'il muta'addi. Maf'ul bih i'rabnya nasab. Khubz berupa apa? Karena tidak ada tanda tasniyah dan jamak berarti isim mufrad. Kalau isim mufrad nasabnya ditandai fathah. Karena ini isim 3 huruf tengah disukun dan tidak ada al, maka harus ditanwin. Kalau ada tanwin fathah seperti ini di akhir kalimat, maka harus ditanwin di akhir kalimat ya. Kalau tanwin. Kalau ada tanwin fathah seperti ini, maka dikasih alif di belakang. Mungkin biar gak jatuh ya. Nanti ya'kulu Zaidun khubzan. Kalau kita maknain dua-duanya, qara awis maca Muhammadun sapa Muhammad kitaban ing buku. Sekali lagi, qara awis maca Muhammadun sapa Muhammad kitaban ing buku. Maf'ul bih dibaca ing ya. Mem fa itu maf'ul bih maknanya ing. I'rabnya pasti nasab. Terjemahnya bahasa Indonesia dari fa'il dulu ya. Muhammad telah membaca buku. Muhammad sudah membaca buku. Ya'kulu Zaidun khubzan. Ya'kulu lagi mangan utawa bakal mangan, arep mangan. Zaidun sapa Zaid. Kalau dibalik sapa Zaidun Zaid boleh sama saja. Khubzan ing roti. Ya'kulu lagi mangan Zaidun sapa Zaid khubzan ing roti.
Terjemah bahasa Indonesia dari fa'il dulu. Zaid sedang makan roti. Zaid sedang makan roti. Fa'il Zaid sebagai pelaku, orang yang makan roti. Khubzan sebagai maf'ul bi, sasaran yang dimakan. Inilah penjelasan tentang fa'il dan maf'ul bi. Kalau yang ini fi'il dan naibul fa'il sudah kita bahas kemarin. Tapi sedikit tambahan, intinya naibul fa'il itu dan maf'ul bi ini sama-sama objek. Nah, ini objek. Jadi naibul fa'il itu objek, maf'ul bi juga objek. Kalau naibul fa'il ini dibaca rofa, bedanya. Kalau maf'ul bi ini nasab. Nah, karena naibul fa'il itu berasal dari seperti ini. Qara'a Muhammadun kitaban. Muhammadnya tidak disebutkan menjadi quri'a kitabun, seperti itu. Nah, qara'a berubah jadi dari sini qara'a berubah jadi quri'a, kitaban menjadi kitabun. Karena naibul fa'il itu asalnya dari maf'ul bi. Maf'ul bi ketika fa'ilnya tidak disebutkan. Jadi ketika fa'il tidak disebutkan, maka maf'ul bi maju ke depan ke sini menjadi naibul fa'il. Naibul fa'il artinya adalah pengganti fa'il. Naib itu pengganti. Kalau pegawai KUA yang menikahkan disebut Pak Naib kalau di Jawa. Itu pengganti. Nah, penggantinya pemerintah atau penggantinya wali. Kitabun, nah ini menjadi naibul fa'il. Jadi seperti ini. Ini nanti maksudnya sama, hanya tidak menyebutkan Muhammad. Muhammad sedang membaca buku. Kalau ini buku sedang dibaca, buku sudah dibaca Muhammad sudah membaca buku. Yang ini buku sudah dibaca. Yang dibaca sama-sama buku. Ya'kulu zaitun khubzan, ini juga seperti ini. Nah, yukalu khubzun. Nah, menjadi seperti ini. Dibaca domah awalnya, dibaca fathah sebelum akhir. Ini dibaca domah awalnya, dibaca kasroh sebelum akhir untuk fi'il mandi. Menjadi seperti ini. Yukalu den pangan khubzun apa roti. Maksudnya sama, bedanya apa? Kalau ini, ini dari sini. Ini menyebutkan bahwa yang makan adalah Zaid. Kalau ini tidak. Ini Zaid sedang makan roti. Roti sedang dimakan. Sama, maksudnya sama. Hanya yang di sini tidak menyebutkan siapa yang makan. Nah, inilah penjelasan tentang maf'ul bih, fi'il lazim, fi'il muta'addi, dan juga tambahan tentang naibul fa'il. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.